wa ta'ala selalu kita haturkan kepada Allah, dan semoga apa-apa yang kita niatkan di dalam menghadiri majlis ini Allah berikan yang terbaik buat kita. Amin ya rabbal alamin. Allah berikan ilmu yang bermanfaat buat kita, dan yang terutama adalah Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa istri dan anak-anak kita. Amin ya rabbal. Salawat serta salam senantiasa semoga Allah curahkan atas junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para alim ulama hingga akhir zaman. Adalah mukaram wal muhtaram yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Al-Habib Abdul Hakim Asma Qanmatan Allah Bitul Hayat. Mudah-mudahan Allah selalu berikan beliau kesehatan jasmani dan rohani, dan Allah murahkan segala rezekinya, dan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Dan juga para orang tua, para sepuh, wabil khusus tadi guru kita Ustaz Faris telah menyampaikan satu nasihat buat kita bagaimana adab atau tingkah laku kita di dalam majlis taklim dan tempat-tempat lain. Beliau tadi membahas mengenai duduk di tempat majlis. Di dalam kitab Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Hakim bin Yahya pun dijelaskan di dalam Adabul Insan fil Islamiyah. Di sini dikatakan an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu maqala kunna iza ataina an-nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yamtahi. Riwayah daripada Abu Dawud, At-Tirmizi wa Hasanah wa Ibnu Hibban fi sahih, yang mana wallahu a'lam bishawab, artinya dari itu dari Jabir, diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah kami apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduklah seseorang dari kami yang dimana tempat itu ia berhenti. Artinya memang sudah ada tempat-tempat khusus. Ini di zaman Nabi udah diatur adab-adab akhlak ketika kita duduk di majlis-majlis taklim atau majlis-majlis tersendiri. Orang yang pertama duduk berhak atas tempatnya itu. Tadi dibahas sama Ustadz kita. Masya Allah. Ini yang disebut adab. Maka dikatakan adabul insan. Ma huwa adabul insan? Apa itu adabul insan? Ada kelakuan yang terpuji bagi manusia, yang kita harus pertama-tama, karena Rasulullah SAW syiarnya, agamanya Rasulullah SAW, syiarnya agama Islam bukan karena ilmu, tapi karena akhlak dan adabnya Rasulullah SAW. Kalau orang meninggikan ilmu, insya Allah akhlaknya akan hilang. Kenapa? Kan gitu. Al-adabu fawqal ilm, karena adab itu di atas ilmu. Pengertiannya apa? Pengertiannya bukan orang itu nggak punya ilmu, tapi dari ilmu dia paham akan adab, sehingga adab itu dipakai. Nah, akhir zaman orang enggan menggunakan adab atau akhlak, tetapi diawalkan dengan ilmu. Ini yang banyak salah jalan kadang-kadang manusia. Akibatnya apa? Syiarnya bukan karena Allah, syiarnya karena dunia. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam bagian ini dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum min majalisin thumma raja'a ilaihi bahwa haqqun bih. Dibaca di bawah itu sama Ustaz tuh. Riwayat daripada Imam Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bangun salah seorang kamu dari tempat duduk kemudian ia kembali kepadanya, maka yang berhak dulu kembali adalah si Fulan bin Fulan. Kayaknya Ustaz Dino nih dari keluar ke sono
Ada orang nempatin tuh, boleh kita usir tuh. Tapi dengan akhlak, dengan adab. Apalagi Ustaz katakan kasih tanda, kasih asar bekas, entah sorban, entah kopi, ya kan gitu Ustaz. Nah itu berarti haknya seseorang, nggak boleh diganggu. Ini dalam muamalah kita, dalam majlis ta'lim, adab yang diutamakan. Masya Allah. Semoga dengan ilmu ini bermanfaat buat kita semua dunia wal akhirat. Sedikit anak bahas tentang puasa yang kita nanti ini, kita akan sedikit lagi sampai ke bulan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa Allah katakan dalam ayat tersebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman? Tetapi Allah tidak katakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, atau ya ayyuhal muslimun, atau orang-orang muslim. Tapi Allah tekankan di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya di sini ada pilihan. Allah yang milih. Karena puasa itu nggak sembarangan. Puasa ini sirri amali batinun. Karena puasa ini amal rahasia daripada hati. Nggak bisa orang misalkan Ustaz Dino puasa, ngaku-ngaku puasa, lemas-lemas gitu, nggak bisa tuh. Kenapa? Karena al-samuli li azibihi, kata Allah dalam ayat hadits qudsi. Puasa itu kepunyaanku, aku yang berhak memberikan pahalanya. Kalau sholat kita bisa nggak melakukan sholat? Orang bisa melihat nggak? Bisa. Terus apa lagi? Sedekah. Sekalipun orang lain nggak tahu, tapi ada gak yang lihat? Siapa itu? Yang dikasih, yang menerima, kan gitu kan ya. Tapi kalau puasa nggak bisa. Puasa itu khusus bil khusus. Makanya dikatakan al-samuli li azibihi. Puasa itu kepunyaanku, hak aku, kata Allah. Maka Allah yang berhak memberikan pahalanya. Tadi Habib jelaskan mengenai bab puasa. Hati-hati di dalam puasa ini. Kalau kita buang hajat, buang hajat ini hati-hati. Kadang-kadang maaf, ada yang WC-nya ada airnya Pak Ustaz itu begitu jatuh, plung, berbalik ke atas airnya itu. Afwan, ini fikih ini penting ini. Masuk ke debur kita itu, kehirup, bisa batal tuh. Hati-hati ini. Terus ketika kita cebok, jangan nih jari kita ke dalaman, jangan. Hati-hati. Terus ketika kita buang air kecil, jangan ditahan terus dimasukin lagi tuh. Ketika air kencing itu masuk lagi, batal tuh. Ini hati-hati nih. Yang pertama ketika buang hajat, makanya hati-hati banget. Maaf, ketika tinjak kita nih afwan, ini dari dubur turun begini, dipotong nih sama dubur, blok terus masuk nih yang ini, tapi udah keluar ke udara, udah kena